seperti apa dari masing-masing tim yang akan mengeksekusi Land of Dawn. Karena kalau melihat ini udah mengamankan hero powernya juga. Betul. Akai versus Matilda yang sempat di-respect juga di match-match sebelumnya. Dan ini dia game yang pertama di final lower bracket kita. Yap, tentunya rematch untuk Grand Finals MPL PH Season 12. Kita akan lihat bersama-sama di lower brackets final. AP Brand atau teman-teman dari Blacklist lah yang akan mengamankan poin pertama. Mari kita saksikan. Betul. Karena terakhir waktu di MPLA ini kan katanya MPLPH season 12.5 ya. Bener. Ini kita patahin sekarang nih. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Dan di MPLA Blacklist yang menang. Kira. Iya, iya. Tapi retribution dari Sensui udah mulai kepake juga tuh. Ya, sempat diganggu tadi sedikit demi sedikit ya dengan adanya Ogon seperti biasa mencari informasi. Namun selebihnya ya kebanyakan lagi mini skirmish di area mid lane. Wah, ini udah mulai kepok ya. Tapi ya ini, Novaria nggak akan terlalu optimal kalau ada healer gak sih? Ya, benar. Benar-benar ini awal-awal tentunya early game ngepok dan Yue tampaknya masih bisa survive juga. Dan ini kalau lihat Ogwen bahkan Wow, aggressive movement dari satu buah Soul Bloom. Ogwen secure first blood-nya. ini benar-benar agresif kalkulasi yang cukup tinggi tentunya dari Roamer dari AP Brand. Ya, balik lagi Wilderness Blessing seperti kan tadi kita lihat di tangan dari Matilda. Jadi ada move tambahan untuk nggak cuma cari informasi, namun uniknya dari Blacklist tadi mereka memegang 3 Wilderness Blessing. Jadi ini sama-sama mencoba untuk bisa bermanuver dengan cukup cepat, apalagi seperti sekarang lihat pokingan damage-nya. Tadi kita mention juga di draft ya kan, komposisi dari AP Brand ini rotasinya cukup cepat dan mereka maksimalin lagi dengan talent. Tentunya akan kita lihat nih gimana cara mereka mengeksploitasi dari Wilderness of Blessing. Dan untuk turtle yang pertama kalau kita lihat dari rotasi ini, menurut aku harus berhati-hati. Sensui bahkan nggak mau terburu-buru loh ngarahin ke arah turtle. Sensui juga masih nahan ke arah heavy spin-nya. Tapi ya kita tahu bagaimana potensi dari Akai dan juga Martis untuk kontes sangat-sangat besar ya. Karena setup pelan-pelan sudah dilakukan, Astral Echo dan heavy spin-nya ke-trigger. Mencoba untuk mencari satu pemain, namun Edward Flicker harus dikeluarkan juga bakal dikejar lagi. Dan Decimet berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk AP Brand dan Taco. Kali ini sudah di-take over. Ya tentunya heavy spin mengincar ke arah member tadi. Dengan tiadanya heavy spin, turtle yang pertama atau neutral objective kali pertama di Land of Dawn akan jatuh ke arah AP Brand, di mana Blacklist nggak ada kompensasi sama sekali. Iya, karena tadi bisa dibilang lumayan early ya untuk heavy spin dikeluarkan. Niatnya tuh sebenarnya pengen nyari pertukaran ke arah Fabzy. Tapi dengan bagaimana flicker digunakan, wah itu langsung jadi skill resource yang cukup hilang di tangan dari Blacklist. Dan akhirnya mereka nggak punya terlalu banyak resources untuk bisa meng-counter setup AP Brand. Dan kalau kita melihat juga bahkan untuk 3 menit pertama ini gold earn-nya udah 4 ember dari AP Brand yang sudah mendominasi dari sisi goldnya. Ini Blacklist memang dari fight tadi nggak ada kompensasi sama sekali, dan untuk saat ini mereka sedikit kesulitan untuk mencari pergerakan proaktif, untuk mencari bayarannya, dan mungkin ya mereka harus mau nggak mau bermain pasif dulu. Ya, ini dua tim yang cukup kontradiktif sebenarnya ya. Oke. Kayak Blacklist biasanya early-nya kesusahan, tapi mereka bisa punya keputusan untuk bisa menangin netral objektif. Beda sama AP Brand yang kita lihat bagaimana keunggulannya ini udah mulai berhasil untuk digoyangkan, tapi lihat kali ini purple buff-nya berhasil untuk dicuri. Sensui terpaksa heavy spin diaktifkan untuk bisa melarikan diri karena lihat Ogwen-nya pun sudah memberikan sedikit poking damage. Ini kali keduanya, 4 menit pertama heavy spin nggak mendapatkan apa-apa. Tentunya ada sebuah kerugian resource sebenarnya di sisi dari Blacklist International. Iya, tapi seenggaknya udah mulai diminimalisir dengan adanya purple buff yang diambil, jadi bedanya nggak terlalu jauh banget. Dan ini ada sedikit duo hero statistik dengan adanya Arlott dan juga Cloud di pick sebanyak 20 kali dan punya M5 win rate di angka 65%. Ya balik lagi ya, satu hal yang common di antara mereka berdua adalah area of effect besar banget. Yap, dan ini dia Renegade yang bakal coba untuk langsung saya ditampilkan Screaming Eagle dan lihat kombinasi dengan satu buah Decimet. Masih ingin lebih lagi tapi Oheb masih punya Battle Mirror rematch untuk bisa melarikan diri. Tapi Super Marco sudah hadir untuk bisa memberikan sedikit lagi plantingan terhadap adanya Alter Turret, tapi Blazing Duet dan juga Crossbow of Tank sama-sama dikeluarkan dan damage dari Super Marco beserta Inspire yang aktif membuat dari Oheb pun harus tumbang. Inspire mengubah segalanya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari AP Brand, nggak cuma di top lane, mereka pun bergerak mencari kemenangan di area turtle. Yes, udah mulai di zoning out juga bagaimana Edward kali ini Heartguard sudah melindungi dalam tubuhnya. Maju lagi dengan Vengeance memberikan sedikit waktu tapi turtle-nya masih belum bisa diamankan dengan cukup mudah.
Zoning out kembali terjadi dan Retribution is on point from Kyle TZ yang membuat dari Sensui kali ini gagal untuk bisa mendapatkan kontesnya. Oh, 3.000 perbedaan gold dan 5 menit sudah berjalan, tentunya bukan awal yang baik untuk Blacklist International, di mana AP Brand pelan-pelan tapi pasti mulai membangun fondasinya, mulai memaku bumi di Land of Dawn. Ini map milik kita. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi bagaimana pertukaran, tapi sebentar dulu. Ya, masih coba untuk ditabrak lagi dan ini tipikal dari Ogwen. Dia bakal memanjangkan durasi dari si Queen Eagle-nya biar sebelumnya optimal. Sekarang mencari informasi juga tentunya. Dan ini pelan-pelan tapi pasti Blacklist International. Bukan yang mereka, mereka juga mulai berusaha untuk mencari sebenarnya. Namun kalau kita ngeliat Delia, Cloud, ini masih butuh item untuk bener-bener aktif sebenarnya. Ini bahkan ada gold difference yang 1.200 di mana item inti dari One pun udah mulai jadi dengan ada Corrosion dan juga DHS. Seenggaknya DPS sudah mulai terbentuk lah di tangan dari Super Marco dan ngebuat laningnya atas bawah sudah dimenangkan oleh AP Brand. Iya, kelihatan ya, outer turret udah hancur juga. Oheb yang cukup keadaan tertekan kali ini harus lebih lagi mencari space, cuman masalahnya dari tadi juga Sensui lagi butuh farming juga kan dalam keadaan under. Benar, sangat-sangat butuh farming. Mereka benar-benar harus pilih fight. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin AP Brand, bukan di situasi yang mereka nggak asing lagi nih. 5-0, mereka leading early, tinggal finishing touch-nya nanti. Mereka tinggal disiplinnya sama. Ingat, game 1 melawan Onyx sama seperti ini. Dan kita lihat saja tentunya respon dari Blacklist. Karena ingat, Suns di game yang pertama defense-nya juga pakai Lilia. Iya, Lilia ya. Iya. High ground-nya strong juga. High ground-nya kuat. Yes, bener banget. Apalagi dengan melihat posisi dari Blacklist International ya. Sejauh ini mereka nggak ada something good in return. Turret belum dapat, kill point belum dapat, turtle pun belum dapat juga. Jadi kemungkinan yang dicari adalah momentum lagi seperti di match sebelumnya. Namun ngeliat momentum ini ada kemungkinan besar datangnya dari Edward. Cuman kita juga udah bisa melihat ya bagaimana Edward tadi cukup diganggu terus-menerus di tangan dari Flat TZ yang ngebuat akhirnya dia nggak banyak rotasi juga. Ya, tapi Sensui sudah mulai mencoba untuk kontes terhadap turtle yang sudah di setup juga. Again, heavy spin kali ini udah ke-trigger ternyata. Tidak ada target yang dituju sehingga KLTZ perfect turtle dan bahkan kali ini Edward bakal coba ditabrak lagi dengan Circling Eagle dan Super Marco mengudara dan berhasil juga untuk bisa mendapatkan nyawa dari Edward beserta Yue. Dua pemain dari Blacklist International berhasil dihilangkan. Oh, 7-0 total kill tentunya bukan hal yang baik. Bahkan AP Brand, mereka mungkin masih menekan lebih tentunya dengan kalkulasi. Dan ya ini map udah bisa dibilang berapa nih? 70-30 dipegang oleh AP Brand. Iya, ini territorial power-nya udah gede banget dan bahkan jungling resources-nya dari Blacklist pun udah mulai dimakan habis-habisan. Wow, bahkan damage yang disumbangkan oleh Flat TZ hampir saja merenggut nyawa Oheb, namun respon dengan Blazing Duet yang sudah menyala ini membuat dirinya pun selamat. Oh, gila. Dan kali ini kalau kita ngomongin Oheb juga 2.000 perbedaannya. Berapa nih? Iya, 2.000 perbedaannya sama One tentunya. Ini bukan berita yang baik untuk Blacklist International. Tapi Kaget begitu aku, pun Mas. juga dengan adanya Flap TZ yang tadi seperti dikatakan oleh Aul dengan item ofensifnya. Si Halberd Hunter Strike itu sekaget-kagetnya jump scare karena Oheb dan untungnya masih bisa BMI dengan manis ini yang ngebuat akhirnya Blacklist pun ya masuk ke dalam rumputan ya agak ngilu gitu loh. Iya, kaget aku Mas. Lihatnya sama. Oheb bahkan juga kaget. Dan ini lagi bukan setupan ya, mini setup lah bisa dibilang. Pelan-pelan tapi pasti dan menyekek Blacklist International untuk farming jungle-nya Sensui ini. Berapa nih levelnya? Wah, beda cukup lumayan ya. 10, beda 1 ya ternyata. Beda 1 sama roamer dari AP Brand. Dan sekarang inner turret juga sudah mulai dihancurkan. Bahkan hanya menyisakan 1 saja di arah middle. 8.000 gold lead 7-0. Iya. Dan bahkan aku melihat di sini Yue pun juga punya waktu yang cukup susah untuk bisa nge-aim dengan baik. Lihat, dia belum maju aja, darahnya udah tinggal setengah dengan poking damage yang bisa dikeluarkan oleh View. Ditambah dengan AP Brand yang dari tadi nggak terlalu banyak berkumpul, ngebuat Angry Gloom-nya pun nggak bisa difokuskan di satu tempat aja. Ini ancaman dari View juga ngeri ya. Dan belum ada yang bisa menyentuh ke arahnya loh. Nah itu yang sebenarnya kenapa dari draft juga aku ngeliat Novaria ini worth di-ban banget. Dan teman-teman dari Blacklist mereka memutuskan untuk nge-ban Karakalin. Okay. Make sense memang. Cuman dengan adanya Novaria View, dilihat tadi damage dealt-nya aja masih nomor 1. Yang berarti memang free banget nge-poke, bisa nge-burst, bisa. Inilah kenapa Novaria masih cukup prio di meta kali ini. Cicilan-cicilannya itu Cicilannya ya. ngeselin dan burst-nya sakit.
Ya dan juga jangan lupa bisa ngebuka map juga ya. Jadi Sensui dimanapun Heavy Spin bisa enggaknya udah mulai bisa sedikit diantisipasi. Kalau teman-teman dari APB dan bahkan hingga 10 menit di game pertama Blacklist International masih belum mendapatkan pertukaran apapun. Turtle, turret ataupun kill point. Sama sekali ya, Sama sekali. gak dikasih loh. Gila ini bener-bener zero objektif. AB Brand lagi dan lagi ini bukan situasi yang cukup asing bagi mereka. Mereka sering Iya. leading, Iya. mereka sering mendominasi early bahkan mid bahkan sampai late. Kita lihat tentunya apakah kali ini berbeda. Memang dari segi komposisi late gamenya ngeri juga sih. Ada one-one yang bisa menjadi difference maker untuk AB Brand di game kali ini. Dan juga bukan dari sekedar one-one yang punya damage besar ya. Kating power juga dia ada dari Owen-nya. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana Lord sudah mulai masuk ke arah turret di base top lane-nya juga. Cicilan sudah mulai terasa. Retribution dipaksa terbuka. Sensui memilih untuk mundur perlahan-lahan. Namun dengan adanya damage output yang disumbangkan oleh AP Brand terlalu besar sehingga pelan-pelan Blacklist mencoba untuk mundur dan setidaknya base turret mereka berhasil untuk diamankan. Game yang pertama tuh untuk Lord yang pertama lebih tepatnya. Ya bagus dari Blacklist mampu untuk mendefend. Cuman aku penasaran nih item-itemnya berapa lama lagi aktif Choji. Ya, bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya, yang pertama aku pengen highlight adalah Matildanya terlebih dahulu. Dengan Flash of the Oasis dan juga Enchanted Talisman. Pattern yang sering banget lihat di depan adalah AP Brand main bisa dibilang agak offside, tapi seenggaknya masih punya safety net dengan adanya Gadwingin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita compare dengan adanya Edward, ingat Edward 2 kali tumbang di arah early game. Dan tadi kita sempat bahas di draft pick-nya, untuk frontline ada kemungkinan besar Edward yang jadi frontline-nya. Sekalinya dia maju, itu cepet banget tumbangnya. Membuat Blacklist bisa bilang agak kosong di depan. Oke. Dan memang tipikal AP Brand yang lagi unggul ini ya udah ya. Tadi Matildanya juga damage, Pakitonya juga full damage. Iya. Sakit gitu, jadi semuanya lumayan glass cannon. Itu karena ya tentunya defensif atau resist item yang dibuat Blacklist juga masih kecil kan. Minim Masih karena ekonominya kecil, tampaknya ada sedikit perseteruan. Namun teman-teman dari Blacklist mereka tahu nih dengan damage output yang mereka punya, dengan item-item yang mereka punya. Kalau openingnya meragukan, mending gak usah komit sama sekali. Ya, bahkan lihat damage receive paling tinggi loh. Itu Sensui udah 1,5 kali lipat di atas sana dibandingkan dengan Edward. KLZ wajar, dia dari tadi mencoba untuk melakukan engagement maneuver ke arah depan sana, tapi pulangnya juga masih bisa bilang cukup mudah. Bahkan udah mengantongi 2 poin kill. Dan Super Marco di menit 12, Melee Victor di tangan, di saat Blacklist International masih minim item defense. Ya, dan juga tadi ada peraduan retribution ya di arah orange buff-nya yang dimana kita lihat level dari KLTZ ini kan unggul. Ya. Jadi kelihatan ya udah makin leluasa lagi buat main-main di jungle-nya Sensui. Benar-benar gak dikasih terisolasi dan bahkan AP Brand apakah mereka mau komit fight di kala Lord? Bukan keputusan bijak namun mengetahui damage output yang mereka miliki sebenarnya it's a possibility gitu. Tapi untuk kali ini Sensui nggak mau kalah ya. Purple buff-nya masih bisa di-secure namun setup menuju ke arah Lord ini sudah dilakukan pula. Lord yang ter-enhance bakal coba untuk dicepetin aja karena mengetahui Sensui-nya pun tidak punya retribution sehingga Lord kali ini akan free jatuh ke tangan dari AP Brand. Nih, secara teknis KLTZ juga nggak ada, namun dengan itemization hampir sedetik telat saja tentunya. Dan ini AP Brand 7-0, bener-bener nyaman, double digit economy lead. Apakah Blacklist bisa defend kali ini, Coy? Ini yang benar-benar punya item defense ya, itu cuman di tangan dari Martisnya aja. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat ke arah One dan juga Pakitonya, ini item mentahan yang dimiliki. Latar Jerkin dan juga Magic Rope, that's it. Jadi AP Brand, seperti yang dikatakan oleh Aul, sangat-sangat glass cannon. Dan kebetulan Blacklist pun sedang kekurangan item ofensif juga. Gitu yang ngebuat ini menjadi salah satu selling point dari AP Brand di game pertama. Yap, Astral Echo dan juga Final Slash tadi udah di-trigger. Tapi belum ada target yang optimal juga untuk kali ini. Satu base start di arah top lane berhasil dihancurkan. Tertarik lagi kali ini dari seorang Edward mencoba untuk maju dengan Vengeance-nya. Namun perlahan-lahan wave-nya, tapi lihat bagaimana damage output yang disumbangkan oleh Flaptizi dengan serangan kejut yang diberikan. Memberikan damage yang cukup besar, tapi Edward terkena decimate dan killing spree pun diamankan oleh seorang KLTZ. Lord masih bisa di-defense, namun Blacklist International mencoba untuk mengusir mundur pemain-pemain dari AP Brand perlahan-lahan. Oh, Blacklist International, mereka masih kehausan point kill dari fight barusan. Mereka melakukan defense pun, mereka gagal mencetak skor di arah point kill. Tapi teror dari Vio ini udah mulai mengerikan. Asal Eko aktif lagi dan lihat bagaimana Circling Eagle connect. Menuju ke arah 2 orang sekaligus dan Heavy Spin mencoba untuk pura-pura kesehatan yang dilakukan di mana Flaptizi yang ditarget kali ini. Namun damage output yang disumbangkan dari KLTZ pun berhasil untuk mempanis keberadaan dari seorang Sensui. Dan bahkan sekarang base turretnya sudah rontok semua.
semua. Oh, 15 menit jalannya pertandingan dan AP Brand berhasil menghilangkan 3 base milik Blacklist International. Mari kita lihat defense teman-teman dari para agents ini. Dan wow, damage dari Astral Sphere membuat Ryue pun kali ini tidak terselamatkan. Masih ada satu wave minion namun Oheb dengan harga di dalam tubuhnya pula. Ada Final Slash dan Blazing Duet tapi Oheb tidak terselamatkan.